Woi, woi. Hai anak-anak kelas 4. Ya, bertemu lagi kita di video pembelajaran. Kita hari ini menyambung materi kita yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang bagian-bagian dari telinga ya, yaitu ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Dan juga kamu sudah mempelajari tentang proses pendengaran. Nah, ya, tidak hanya bisa memanfaatkan, tapi juga kita harus menjaga kebersihan atau merawat kesehatan dari telinga, karena telinga merupakan indera pendengar ya, dan merupakan sesuatu yang amat penting bagi kita ya. Nah, untuk itu silakan buka bukunya halaman 54 ya. Buka buku halaman 54. Di sana kita akan mempelajari tentang cara merawat telinga. Seperti yang kalian ketahui, indera pendengaran kita itu sangat penting bagi kita. Karena kalau kita tidak bisa mendengar dengan baik, maka kita tidak bisa ataupun sulit berkomunikasi dengan siapa saja ya. Tadi di video awal ya, kita lihat bagaimana jikalau kita tidak merawat kesehatan telinga kita, maka efeknya seperti tadi, dia tidak terlalu mendengar ketika dipanggil sama temannya, atau ketika dipanggil sama orang, atau misalnya bertemu, tapi karena kita tidak mendengar pembicaraannya, atau kita mengalami gangguan pada pendengaran, maka akan sulit bagi kita untuk berkomunikasi. Nah, untuk itu pada hari ini kita belajar tentang cara merawat telinga. Oke. Yang pertama ya, yang harus kita lakukan dalam merawat telinga ya, itu yang pertama adalah menghentikan kebiasaan mengorek telinga ya. Umumnya kita selalu menggunakan katembat ya, mungkin ada juga yang menggunakan penjepit kertas ataupun penjepit rambut misalnya. Menggunakan hal itu tidak salah, tapi jika itu terus-menerus kita lakukan ya, apalagi dengan cara yang kurang hati-hati, dapat berefek berbahaya bagi liang telinga. Bagian liang telinga bisa terluka, apalagi kalau kita menggunakan sesuatu yang agak tajam ya, seperti misalnya penjepit kertas ataupun penjepit rambut. Itu lumayan bisa berbahaya ataupun bisa melukai bagian telinga kita, maka efeknya akan justru tidak baik. Selain itu juga ya, apabila kita menggunakan alat-alat tadi, kemungkinan besar kotoran telinga kita itu malah terdorong semakin dalam ya, karena ketika kita membersihkan ya, maka kotoran itu akan semakin dalam ketika kita memasukkan alat tersebut di bagian telinga kita ya. Itu satu. Jadi kalau bisa ya, itu dihentikan, ataupun misalnya kalau memang sudah merasa kayaknya telinga saya agak terganggu, maka pergilah ke dokter ya, diperiksa di sana ataupun dibersihkan dengan cara yang lebih baik ya, agar tidak melukai bagian telinga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jauhkan telinga dari suara yang terlalu kuat. Artinya kebiasaan kita ataupun kamu di rumah, anak-anak semua, jangan sering menggunakan earphone ya, karena keseringan kita menggunakan earphone umumnya ketika bermain game, karena tidak mau diganggu sama siapa saja. Jadi pasang earphone, handphone, dan berjam-jam kamu bermain, ataupun tidak cuma bermain game ataupun mendengarkan musik,
tolong penggunaan earphone-nya itu dikurangi, jangan sampai berjam-jam. Karena secara otomatis ya ketika kamu menggunakan earphone, maka getaran bunyi ya, getaran itu sudah langsung masuk ke bagian tengah telinga, yaitu liang telinga, kemudian langsung berhadapan sama gendang telinga. Makanya ketika mendengarkan musik jangan terlalu full musiknya, karena itu bisa menyebabkan gendang telinga kita sakit ataupun bisa rusak ya, karena batas pendengaran manusia itu punya batas ya. Nanti kamu akan pelajari juga lebih lanjut tentang macam-macam bunyi yang bisa didengar oleh manusia ataupun hewan. Usahakan kalau menggunakan earphone itu jangan terlalu lama, dan juga kalau mendengarkan musik jangan terlalu full volume musiknya karena akan berpengaruh pada gendang telinga. Nah, yang ketiga ya, itu adalah menghindari penggunaan air candle atau lilin yang biasanya dibakar kemudian untuk mengambil kotoran ya. Nah, dari informasi yang Ibu dapat ya, dari sumber informasi yang Ibu dapat, penggunaan air candle ini kurang baik ya, karena bisa berbahaya. Bahayanya itu misalnya seperti ini, karena itu dibakar ya, terkadang bisa mengakibatkan luka ya pada bagian telinga karena terbakar. Selain itu juga tersumbatnya saluran telinga ya. Jadi hindari penggunaan air candle itu bisa memberikan efek yang berbahaya bagi telinga. Jadi harus hati-hati dalam memilih alat ataupun bahan yang mau kita gunakan untuk membersihkan telinga ya. Nah, dan untuk yang keempat, cara menjaga atau cara merawat telinga adalah menjaga telinga agar tetap kering. Ya, usahakan ketika setelah selesai mandi ataupun selesai berenang, usahakan jangan sampai ada air yang masuk ke bagian telinga kita. Biasanya sering kalau kita berenang ataupun mandi tidak sengaja air itu masuk ke dalam telinga, itu pasti rasa dengungnya ada. Ya, begitu sudah dengung, langsung diringkan kepala kita agar cairan atau air tersebut keluar dari telinga kita. Karena kenapa kita harus seperti itu? Karena kalau air itu bertahan di bagian dalam telinga ataupun bagian tengah telinga, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul bakteri atau jamur pada bagian itu, sehingga akan berefek kurang baik ya untuk telinga. Jadi ketika kamu selesai mandi ataupun selesai berenang ya, usahakan jangan sampai basah telinga atau bagian dalam itu basah, dibersihkan ya. Makanya ketika kamu lihat para atlet berenang ya, ketika kamu melihat para atlet berenang, mereka menggunakan penutup bagian kepala itu sampai ke bagian telinganya ya. Jadi bagian sini itu tertutup sampai bagian telinga sini. Ya. Itu gunanya biar air atau cairan itu tidak masuk ke bagian telinga ya. Oke, yang kelima itu adalah melakukan pemeriksaan rutin pada telinga. Nah, untuk kamu ya yang biasa bisa merasakan dengung ya pada bagian telinga ataupun merasa gatal di bagian dalam telinga ya, jangan kamu langsung korek atau bersihkan sendiri ya. Kalau itu sudah 2 atau 3 hari kamu rasa, lebih baik untuk segera periksa ke dokter ya, karena penanganannya akan lebih baik dan lebih maksimal dibandingkan kita menggunakan alat-alat seperti tadi. Kalau kita tidak hati-hati dan tidak melakukannya dengan baik, maka justru akan berefek yang tidak kita inginkan pada bagian telinga kita. Nah, ataupun ya seperti dari sumber yang Ibu terima ya, pemeriksaan rutin pada telinga ini umumnya bisa dilakukan 3-5 tahun sekali. Jadi bukan berarti tunggu kita sakit, tunggu kita tidak bisa terlalu mendengar baru kita pergi periksa, tapi justru lebih baik
kita bisa meriksa secara rutin 3 atau sampai 5 tahun sekali dalam memeriksa telinga kita, ya. Nah, kalaupun ada yang kurang kita rasa dalam diri kita, maka kita harus segera pergi ke dokter, ya, biar penanganan lebih lanjut, penanganan yang lebih maksimal kita peroleh. Oke, nah itulah 5 cara atau 5 tindakan yang bisa kita lakukan untuk merawat telinga kita atau merawat kesehatan telinga, karena seperti yang kalian ketahui, telinga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menjaganya, maka kita berkomunikasi dengan siapa aja itu akan terhambat, akan terhalang dan tidak mudah, ya. Maka itu, selagi telingamu bersih, selagi telingamu bagus, maka dijagalah dengan baik, ya. Dibersihkan dengan baik seperti anjuran yang telah kalian dengar tadi, ya. Oke. Sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang cara merawat telinga. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan kerjakan latihan soal halaman 57 nomor 2. Ibu ulang sekali lagi. Latihan soal halaman 57 nomor 2. Kerjakan di buku latihan, kemudian dikumpulkan pada waktu yang ditentukan, dan jangan lupa bila pekerjaan kamu itu di lembaran kamu tuliskan, tetap ditempelkan di buku latihan agar tidak hilang, ya, dan itu jadi bahan belajar kamu berikutnya. Dan untuk catatan, usahakan menulis yang rapi di buku catatanmu tentang apapun pelajaran yang sudah kita pelajari, agar nantinya dapat membantu kamu dalam belajar dan lebih maksimal kamu dalam memahami karena kamu sudah punya catatan, ya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jaga kebersihan. Sampai jumpa.